penanganan informasi, terus medium penanganan informasi, jadi kanal itu menjadi otoritas. Saya ingin mengatakan bahwa proses yang menguasai hajat hidup orang banyak itu seharusnya dikuasai negara. Bumi, air, udara, kekayaan alam yang ada di dalamnya itu dikuasai negara. Jika itu kaitannya dengan transmisi, maka sejak awal kita sudah paham negara memiliki otoritas di sana. Entah dia sifatnya broadcasting, entah dia sifatnya kanal media, itu sudah dikuasai negara. Dan sebagai entitas yang menguasai, maka proses peruntukannya itu menjadi hak sepenuhnya negara. Itu poinnya yang saya ingin katakan. Jadi contoh lah umpamanya bagaimana kemudian Cina hanya memperbolehkan WeChat. Itu bukan cuma sekedar pembatasan, itu penghilangan. Jadi penghilangan, kami memilih WeChat, ya suka-suka kami dong, itu pemerintahan kami. Jadi tidak ada hubungannya. Nah, dalam konteks demikian, proses negara yang begitu sangat demokrasi pun, seperti Amerika gitu ya, sangat memiliki kabin-kabin aturan, kabin-kabin kekuasaan negara yang memperbolehkan negaranya mengambil tindakan-tindakan yang bersifat, kalau boleh dibaca itu, drastis. Apabila dia melihat ada kepentingan lebih besar terancam. Dalam konteks tertentu, sensitivitas orang Indonesia dan pemerintahan Indonesia itu sangat belajar banyak tentang, satu, politik segregasi vertikal dan horizontal. Kalau itu tidak ditangani dengan cepat, maka kita tidak akan pernah belajar dari kejadian-kejadian 98, 2000, dan selanjutnya. Jadi, dalam logika ini, maka dalam perspektif kultural dan politis ini, temporary set down itu tadi gitu ya, jauh lebih bagus sebenarnya diambil ketika negara dan pemerintah melihat ini bisa mengancam segregasi sosial. Apalagi saya orang sosial politik, lihatnya itu sangat masuk akal. Terkait dengan bagaimana irisan kepentingan dan bagaimana benturan kepentingan secara politis, itu tidak masuk dalam logika betapa negara melihat kepentingan yang lebih besar dalam konteks itu. Jadi itu mungkin jawaban saya. Saya tidak mengatakan bahwa itu benar atau salah. Tapi dengan prinsip garansi atas kemaslahatan yang lebih besar, maka logikanya sama. Seperti dalam konteks ritual-ritual agama pun hari ini, karena seluruh otoritas agama di Indonesia melihat sebagai negara yang berpenduduk besar, pembatasan atas orang sholat berjamaah. Wah, itu luar biasa pembatasannya. Tapi begitu dilihat dengan aras kepentingan yang lebih besar, maka dia diokekan. Artinya apa? Dalam konteks pilihan politik dan budaya, maka itu sah-sah saja dalam konteks bagaimana kita melihat jalan tikus. Saya pikir itu, Pak Rizal. Mungkin Pak Iman lah, jadi saya tidak terlalu masuk pada ranah hukum. Begitu mungkin. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulhan. Ini kita masih ada waktu ya sebelum closing speech ya. Ada waktu sedikit. Ini ada pertanyaan ringan nih. Ini pertanyaan ringan, nggak membuat kita berkerut. Jadi saya ajukan saja supaya ada semacam refreshing kita nih. Apa yang dimaksud begitu. Tapi ditujukannya pertanyaan ini ke Pak Sulhan. Namun pada hemat saya, karena yang ditanyakan ini orang, mungkin lebih tepat saya ajukan ke Pak Iman. Nah, jadi pertanyaannya begini. Ada artis yang suka sekali, saya nggak sebut inisial, ada artis yang suka sekali berkata kasar di medsos, bahkan di TV. Apa itu tidak ditindak ya Pak? Terima kasih. Buat Pak Iman aja, ini pertanyaan ringan Pak Iman. Dalam penegakan hukum itu ada yang disebut perbuatan melawan hukum atau melawan hak. Nah, ketika yang tadi misalkan si artis itu suka menggunakan kata-kata yang tidak pantas, namun tidak menyerang pada seseorang atau pada pribadi. Dalam konteks penegakan hukum pidana tentunya itu belum mengarah ke sana. Namun demikian di dalam etika mungkin masyarakat akan menilai dengan sendirinya bahwa yang bersangkutan tidak memiliki etika yang pantas untuk menjadi public figure, dan itu diserahkan pada publik untuk menilainya. Saya kira begitu Pak Rizal. Baik, terima kasih Pak Iman, para sejawat yang saya cintai. Terima kasih atas seluruh perhatian yang diberikan dalam mengikuti seminar ini. Dan kita sudah mendengarkan dari 3 narasumber kita yang benar-benar memberikan
semua materi yang bermanfaat untuk kita semua, dan juga kita sudah melakukan tanya jawab terhadap segala sesuatu yang memerlukan penjelasan dan memerlukan klarifikasi dari beliau-beliau ini. Dan untuk itu, sebelum kita berikan kepada narasumber kita kesempatan untuk melakukan closing speech, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Bapak Dr. Muhammad Sulhan, SIP MSI, yang sudah memberikan materi yang sangat berguna bagi kita semua. Dan selanjutnya terima kasih yang sama untuk Bapak Teguh Afriyadi, SHMH, dan terima kasih yang sama juga untuk Pak Imanuddin, dan benar-benar inspiring, dan semoga apa yang Bapak sampaikan terkait dengan etika bermedia sosial, yang Bapak sampaikan terkait dengan Undang-Undang ITE, yang terkait dengan pelanggaran Undang-Undang ITE, semoga semua sejawat saya terhindar dari hal-hal yang kemungkinan menjadi ancaman dari undang-undang tersebut. Dan cara satu-satunya adalah melakukan apa-apa yang sudah Bapak-Bapak sampaikan tadi. Jangan pernah lebih cepat jempol telunjuk daripada otak, rendah hati, sabar, jangan pernah posting, jangan pernah share, jangan pernah forward segala sesuatu informasi yang kita tidak yakin akan kebenarannya. Lakukan check and recheck. Semoga kita semua terhindar dari segala delik yang tercantum dalam Undang-Undang ITE. Sekali lagi, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Dan selanjutnya, saya akan berikan kesempatan kepada Pak Muhammad Sulhan untuk memberikan closing speech dari seminar kita ini. Waktu dan kesempatan saya berikan ke Pak Sulhan. Monggo Pak Sulhan. Ya, saya akan cepat saja. Jadi media sosial itu sebenarnya adalah media yang harus diperlakukan dengan hati-hati. Karena proses spontanitas yang menjadi energi berkomunikasi lewat media sosial itu datang dari komunikasi interpersonal. Di sana ada proses rekognisi emosi yang luar biasa yang kadang tidak tersadari. Nah, konteks itulah yang sebenarnya menuntut kita seiring dengan kedewasaan personality manusia, sama seperti kita diajari adab bertutur kata dengan orang di depan kita, sama. Kita butuh pembelajaran baik cepat maupun lambat ketika kita bermedia sosial. Nah, pembelajaran inilah yang menciptakan kedewasaan dan berujung pada penciptaan akal sehat, pembinaan akal sehat. Kita pilihannya punya dua, Bapak Ibu semua. Mendewasakan diri secara natural dan belajar dengan menciptakan encourage atas diri kita sendiri, gitu ya, menciptakan energi, atau kita didewasakan dengan treatment hukum. Nah, harapan saya pada kita semua, sebelum kita menjadi bangsa yang selalu terlambat belajar, sebelum kita menjadi personal yang terlambat belajar, maka mari gunakan kekuatan empati dan hati nurani dalam memegang etika berkomunikasi di media sosial. Jangan sampai tanpa kita sadari, kita tergopoh-gopoh dan terkaget-kaget setelah tahu bahwa apa yang kita lakukan, pertama, dia melanggar hukum, dan kalau dia melanggar hukum, berarti ada delik. Berarti kalau ada delik, ada kepentingan orang lain yang dirugikan. Nah, standar bahwa kita sudah membuat kerugian bagi orang lain, itu sangat-sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, bahkan kalau dengan sengaja kita melakukan tindakan merugikan orang lain, maka kita sudah tidak layak lagi disebut dengan human being. Kita tidak layak lagi dianggap sebagai manusia yang memiliki peradaban. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih banyak Pak Sulhan. Sebelum saya lanjut ke Pak Teguh, izinkan saya dulu untuk menyapa Pak Ganjar Pranowo yang sudah hadir di webinar kita. Selamat datang Pak Ganjar. Mohon izin kami lanjutkan sebentar acara ini, sesian ini, dan nanti segera kita lanjutkan dengan sesian Bapak sendiri. Selanjutnya saya ke Pak Teguh Afriyadi. Monggo Pak Teguh, silakan. Baik, terima kasih. Bapak sekalian, harus selalu diingat bahwa apa yang kita unggah di internet, meskipun sudah dihapus, selalu ada peluang untuk dihidupkan kembali atau di recovery. Jadi gunakan bahasa yang bijak sebelum kita melakukan posting, karena bahasa akan mencerminkan kepribadian. Intelektualitas seseorang di media sosial atau di internet tidak selalu berbanding lurus dengan etika atau akhlak. Jadi saran kami pertama adalah
tarik napas